Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara, diberikan kesehatan, sehingga selalu dalam situasi damai sejahtera. Pagi hari ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29 di bawah perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Baik, kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara, menjaga, dan memberikan kesempatan untuk kami melanjutkan hidup ini. Dan kami meyakini Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Saat yang berbahagia ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengertinya dan terlebih-lebih dapat melakukannya. Bersabdalah Tuhan kepada kami, sebab kami anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membaca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-24 dari Injil Markus pasal 9. Saya baca ayat 21 demikian. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika kau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara-saudara, apa yang dialami oleh bapak dari anak ini, yang sejak kecil sudah dirasuki roh jahat atau roh setan sehingga membuat dia bisu. Sebagai seorang ayah, tentulah sangat-sangat luar biasa dia menyayangi anaknya, namun apa daya, kenyataan bahwa dia tidak mampu untuk menyembuhkan anaknya dari roh yang merasukinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya memang kehidupan kita ini seringkali kita tidak mampu berbuat sesuatu terhadap apa yang kita alami. Bahkan sampai kepada titik nadir. Tetapi apa yang dialami oleh Bapak ini ketika Yesus datang, dia langsung menyerahkannya kepada Tuhan. Dia langsung mempercayakan pengobatan ini, penyembuhan ini kepada Tuhan. Yang selama ini kalau kita lihat ayat yang ke-24, sebenarnya orang tua ini tidak percaya akan pertolongan Tuhan, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena dalam ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Itu berarti dia tidak percaya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 23 dikatakan, "Jika engkau dapat,
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata-kata ini harus diimani. Kata-kata ini harus diyakini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada kalanya memang kita diperhadapkan sebagaimana Bapak ini. Mungkin dia sudah lama mengalami ini. Tetapi memang karena dia tidak percaya. Dikatakan di dalam ayat 24 tadi. Lalu bagaimana kita yang percaya kepada Yesus? Yang beriman kepada Yesus. Yang selalu berdoa kepada Yesus. Toh, persoalan terus. Bahkan kehidupan kita terus dibelit berbagai macam penderitaan. Lalu, bagaimana dengan kata-kata yang dikatakan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun sekarang bentuk penderitaan, bentuk persoalan yang kita alami, satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita adalah percaya. Di dalam ayat 22 tadi dikatakan begini, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Seorang ayah ini saat ini dia minta pertolongan kepada Tuhan. Itu berarti masih ada harapan, masih ada keyakinannya kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau realistis dalam hidup ini, maka sesungguhnya hidup itu sendiri sesuatu yang mustahil. Ketika kita menarik napas, ketika bisa kita menghirup udara, ketika kita bisa memejamkan mata, itu sesuatu yang mustahil, yang dapat kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita mampu melakukan itu. Maka itu hari ini kita diingatkan kembali melalui ayat kita ini, bahwa kemahakuasaan Allah tak terbatas, selalu ada dan siap dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, ketika seseorang itu menyerahkan diri, ketika seseorang itu meminta pertolongan. Dan ingat, ketika kita menyerahkan diri dan meminta kepada Tuhan, jangan ada keraguan-raguan, jangan ada kebimbangan. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pengalaman seorang ayah yang anaknya dirasuk oleh setan sehingga sampai bisu ini, mungkin ada sepengalaman dengan kita juga, bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami tekanan hidup, apalagi orang yang kita kasihi. Dan hari ini kembali kita tetap diingatkan, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Orang yang kehilangan kepercayaan, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang mustahil dari Tuhan. Hanya orang yang selalu berharap dan percaya, maka tidak ada yang mustahil.
Tuhan memberkati kita. Amin.